takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sahabat Morning Grace, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih Kristus adalah dasar relasi keluarga. Firman Tuhan berasal dari Efesus 5 ayat 25 dan Efesus 6 ayat 1-4. Sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Buka mata hati pikiran kami, ajar kami untuk dengar-dengaran dan tunduk kepada Tuhan. Berikan kami Tuhan pengertian, pemahaman, bahkan kami boleh Tuhan melakukan melangkah dari apa yang Tuhan ajarkan, sehingga itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kita pada saat ini, ya, dengan tema kasih Kristus adalah dasar relasi keluarga. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan satu lagi pedoman dari Efesus 6 ayat 1-4. Hai anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini kita hidup di zaman
di mana keluarga kehilangan arah, retak karena ego, komunikasi yang rusak, dan kurangnya pengampunan. Alkitab tidak membiarkan kita tanpa panduan. Ada arah yang Tuhan berikan. Dasar yang kuat untuk relasi keluarga, yaitu kasih Kristus. Di dalam firman tadi dikatakan bahwa suami, hai suami, mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang mengorbankan diri sebagaimana Kristus, bukan kasih yang mendominasi, ya, atau dengan otoritas kosong, ya. Tetapi Kristus yang menyerahkan dirinya bukan karena jemaat layak, tetapi bukan dengan perintah. Bukan hanya dengan cinta emosional, tetapi komitmen harian untuk membangun dan menjaga istri secara fisik, emosional, dan rohani. Istri diminta dikatakan di dalam sebagai pedoman dari firman Tuhan, katakan hormati, dukung di dalam kasih, hormat kepada suami. Jadi hormat bukan berarti tunduk, tapi penghargaan dan dukungan dalam kasih. Bukan tanduk, ya. Kalau tanduk itu melawan, tetapi tunduk kepada suami. Relasi ini seperti harmoni di dalam suatu musik. Masing-masing memainkan perannya. Ya, bukan suatu sebagai persaingan, tetapi membangun harmoni satu dengan yang lainnya. Itulah keindahan hidup di dalam rumah tangga. Jika suami memimpin dengan kasih Kristus, maka istri pun merespon dengan kasih yang mendukung. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak diajar dikatakan tadi taati dan hormati sebagai tanda iman. Ya, ketaatan kepada orang tua bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Menghormati orang tua membawa berkat panjang umur, firman Tuhan katakan, dan kehidupan yang baik. Ya, ada berkat dicurahkan. Dunia mengajarkan pemberontakan, tapi Tuhan mengajarkan ketundukan. Tunduk di dalam kasih. Nah, yang dikasihi Tuhan, orang tua mendidik dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Ya. Efesus 6 tadi ada diajarkan ayah dan ibu tidak boleh mendidik dengan kekerasan, tetapi juga tidak dengan hinaan atau ancaman yang membuat anak menjadi tawar hati. Ya, pendidikan harus dilakukan di dalam kasih, konsisten, dan dengan pengajaran firman Tuhan. Disiplin yang sehat. Disiplin ini penting agar membangun tindakan-tindakan kasih, bukan suatu pelampiasan emosi. Lebih baik mendidik dengan pelukan, dengan doa, daripada hanya dengan bentakan atau ancaman. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa apakah kasih Kristus menjadi dasar komunikasi di dalam keluarga, di dalam mengambil keputusan, di dalam menyelesaikan konflik, ya, di rumah. Buatlah doa bagi keluarga, ya. Kemudian juga menekankan saling mengampuni dan menguatkan. Ya, suami istri jangan hanya bicara, tetapi dengarkan apa kehendak, keinginan, maksud daripada anak-anak. Jangan hanya saling tuntut, tetapi saling menopang. Itulah keluarga yang dibangun dengan harmoni. Keluarga Kristen bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang berusaha mencerminkan kasih Kristus setiap hari. Mari kita jadikan rumah tangga kita tempat di mana kasih Kristus itu nyata. Dengan kasih yang sabar, dengan pengampunan yang tulus, dan dengan kerendahan hati yang melayani. Biarlah kiranya Tuhan menuntun, memulihkan, ya,
keluarga-keluarga yang dalam persoalan menjadikan keluarga itu hidup, dipulihkan, dan menjadi tempat di mana damai sejahtera Kristus dicurahkan di dalam kerukunan dan harmoni keluarga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kami boleh membangun keluarga kami Tuhan, relasi satu dengan yang lainnya atas dasar kasih Kristus. Ajar kami terus Tuhan untuk mengasihi, bukan hanya di dalam perkataan semata, tetapi di dalam perilaku kami, di dalam cara pikir kami, dan di dalam cara kami bertindak terhadap satu dengan yang lainnya. Kemurahan kebaikan Tuhan mengajarkan kami, pakai keluarga kami Tuhan, di mana terang Tuhan boleh dilihat oleh semua orang. Dalam Yesus Kristus, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya,